iman, kita akan berbicara tindakan iman ya. Seperti apa sih kalau kita tahu tentang definisi iman, maka tindakan-tindakan iman yang perlu kita lakukan itu seperti apa? Kita akan baca di kitab Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-4. Kita akan belajar dari tokoh-tokoh iman. Oke. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-4. Kita akan belajar dari kitab Ibrani saja hari ini. Saya akan bacakan, mari baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar. Karena Allah berkenan akan mempersembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Tindakan iman yang pertama adalah iman itu akan mendorong kita untuk memberikan sebuah persembahan yang terbaik. Iman itu akan menuntun kita untuk rela mempersembahkan yang terbaik di hadapan Tuhan. Korban yang indah di hadapan Tuhan. Kalau tidak ada iman, setiap kita akan bertindak dengan setengah-setengah. Kita akan hitung-hitungan dengan Tuhan. Namun karena kita percaya, iman itu akan mendorong kita untuk selalu memberikan yang terbaik. Habel dikatakan berkenan kepada Tuhan karena imannya mendorongnya untuk mempersembahkan persembahan yang terbaik. Datang di tempat ini, main apapun, layani apapun, kasih itu sebagai sebuah persembahan terbaik. Tepuk tangan kita yang sederhana, kasih yang terbaik. Kita bisa panggil orang dan marahi orang sekeras itu, maka kita harus juga bisa memuji Tuhan sekeras itu. Jangan pakai mulut kita untuk selalu memperkatakan dengan luar biasa, dengan full heart ya. Orang kalau marah itu kan full heart. Kalau sudah ceramah, kalau sudah ngomelin sesuatu kan full heart ya. Dari keluar hatinya itu keluar muntap. Tapi kalau muji Tuhan gak kayak gitu. Kalau kita percaya, iman itu akan mendorong kita naikkan pujian, dengerin firman, mainkan semua alat musik, pelayanan yang kita kerjakan itu dengan segenap hati. Yang terbaik, ngepel sampai bersih, nyapu sampai bersih, nyanyi sampai bersih. Itulah kenapa kalau saya setiap kali pujian, suara saya besoknya selalu habis. Selalu kayak gitu. Kalau nggak habis berarti belum full volume. Belum full volume. Kasih ya terus. Kalau tepuk tangan, kalau ngucapin sesuatu, amin. Kenapa selalu terdengar suara saya yang paling keras? Itu yang terbaik. Kalau saya, amin. Belum lah. Kita bisa memuji Tuhan. Kita bisa nyanyi lagu dunia dengan begitu keras. Tapi nyanyi lagu gereja aja nggak bisa. Kita bisa menari-nari lagu dangdut dengan luar biasa, bergoyang-goyang nikmati Tuhan dan irama musik surgawi di gereja malu-malu. Itu belum yang terbaik. Iman akan mendorong kita lakukan yang terbaik. Saya berdoa itu ada atas kita. Yang kedua, mari baca dari Ibrani pasal 11 ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tindakan iman yang selanjutnya adalah iman itu akan mendorong kita untuk hidup benar, hidup suci, hidup kudus di tempat manapun. Henok ini bukan orang pengangguran. Henok ini bukan tidak menikah. Henok ini punya keluarga. Henok ini punya anak cucu. Henok tidak bergaul karib dengan Tuhan hanya sehari semalam, atau bahkan 1 jam saja. Tidak, lebih dari 300 tahun Henok bergaul karib dengan Tuhan. Keadaan sekitarnya tidak mempengaruhi Henok untuk tidak bergaul dengan Tuhan.
Iman akan mendorong kita untuk bergaul karib dengan Tuhan. Sebab karena kita tahu Tuhan itu ada, Tuhan melihat setiap yang kita lakukan, maka itu seharusnya membuat kita melakukan kekariban dengan Tuhan. Hidup dalam kekariban dengan Tuhan. Bergaul karib loh. Tidak hanya 1-2 tahun. Tapi lebih dari 300 tahun. Wow. Umur kita kan gak sampai 300 tahun. Paling-paling 80 tahun. Henok 300 tahun. Iya bisa. Kita pun juga bisa. Sepanjang kita memiliki iman. Iman itu akan mendorong kita bergaul dengan Tuhan. Oke, lanjut saja. Ibrani pasal 11 ayat yang ke-7. Oke, Ibrani pasal 11 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan batra untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Iman itu akan menolong dan menuntun kita untuk melakukan hal yang besar, sekalipun kita belum melihatnya. Apa sih yang kita inginkan untuk gereja ini? Jangan yang kecil-kecil lah, yang besar, yang buat kita ini mustahil. Buat kita umatnya pelayan Tuhan, mustahil untuk kita kerjakan. Tuhan ini inginnya seperti itu. Apa yang tidak bisa kita lakukan dengan kekuatan kita, minta kepada Tuhan. Tuhan akan dengan senang hati menolong kita. Nuh disuruh Tuhan untuk membuat batra. Dan batra yang dibuat Nuh itu, arsiteknya itu Tuhan. Pemborongnya itu Tuhan. Nuh hanya sebagai pelaksana. Apa kata Tuhan, Nuh akan lakukan. Sekalipun ia belum melihat apa yang Tuhan janjikan, bahwa karena tindakan Nuh keluarganya akan selamat. Kita seringkali dengar bagaimana mungkin Tuhan menghukum dunia ini dengan air bah. Belum pernah terjadi pada zamannya Nuh. Sekalipun ia dapati orang pada bobrok, hidupnya manusia pada jahat di mata Tuhan, tapi belum terjadi. Dan belum pernah terjadi. Kalau Nuh berpikir secara logika, nggak mungkin lah dunia ini ditenggelamkan dengan air bah. Nggak mungkin. Kalau satu kota, ya. Tapi kalau seluruh dunia, logikanya mulai jalan, nggak pernah mungkin. Tapi karena imannya, ya tidak berbantah-bantah dengan Tuhan dan lakukan itu. Proyek mega besar dibuat oleh Nuh. Di atas gunung, di tengah-tengah cemoohan orang banyak di sekitarnya, Nuh dengan taat sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Iman itu akan mendorong kita. Kita nggak akan pernah mudah berkecil hati melihat sesuatu yang besar yang ingin kita gapai hari ini. Percayailah, iman itu akan membawa kita ke sana. Ingat, iman itu adalah dasar dan iman itu bukti. Orang menuntut mana buktinya? Buktinya adalah iman. Mana buktinya? Buktinya adalah iman. Buktinya adalah apa yang saya lihat, bukan orang lain lihat. Kalau kita hidup berdasarkan apa yang orang lain lihat, kacau deh hidup kita. Tapi kalau orang menuntut bukti, bukti adalah lihat iman saya. Itu pasti terjadi. Itu iman. Hari ini apa yang tidak pernah mungkin kita bayangkan terjadi, percayai dengan iman, itu akan terjadi. Proyek mega besar Nuh sedang dilakukan oleh Nuh, dan Alkitab mencatat ia melakukannya tepat seperti yang Tuhan perintahkan. Sesuatu yang mustahil dilakukan oleh seorang manusia, tapi selesai dikerjakannya. Iman. Oke, lanjut lagi, kita akan berbicara tentang Abraham sekarang.
Kita akan baca ayat yang ke-8. Karena iman, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Iman itu akan membawa kita bertindak meninggalkan zona nyaman. Abraham dikatakan bahwa ia harus meninggalkan apa? Milik pusakanya, tanah milik pusakanya. Kalau Abraham tetap tinggal di situ, maka Abraham akan menjadi pemilik dari apa yang dipunyai oleh orang tuanya. Itu kaya loh. Pengusaha. Makanya jiwa pengusahanya Abraham itu bangkit kemanapun dia datang. Berkat Tuhan menyertai. Ia punya hamba-hamba yang cukup banyak. Karena iman itu menuntun dia untuk rela meninggalkan dan hidup dalam panggilan Tuhan. Hari ini kalau Tuhan panggil kita untuk melayani dengan segenap hati, jangan tolak. Layani Tuhan. Hari ini kalau Tuhan panggil kita untuk jadi pendeta, hambanya Tuhan, yang secara khusus akan memusatkan pikiran kita dan apa yang kita lakukan untuk Tuhan menjadi posisi yang paling utama dalam hidup kita, kerjakan. Tinggalin semuanya. Itu iman. Jangan ikut-ikutan saya. Tapi iman setiap kita. Kalau Tuhan panggil suruh pergi. Tinggalin. Bergerak. Sama Tuhan itu enak. Sang sutradara handal. Yang sudah tahu posisi kita itu di mana. Kita tinggal jalani kehidupan ini seperti skenario yang Tuhan sudah buat. Kalau enggak, ya gagal deh kita sampai ke tempat itu. Tugas kita hanya melangkah dalam ketaatan. Dan ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang punya iman. Kalau enggak akan sulit. Selalu hitung-hitungan. Hartaku banyak, kekayaanku banyak. Di sini ada keluarga. Nanti di sana enggak nyaman, tempat baru dan sebagainya. Selalu banyak alasan yang kita bisa tulis dalam daftar list menolak panggilan Tuhan. Tapi Abraham enggak. Abraham dengan taat disuruh tinggalin. Walaupun ia tidak tahu kemana Tuhan mau suruh dia pergi. Yang penting buat Tuhan adalah pergi dulu. Kita juga nggak perlu tahu kemana Tuhan mau bawa kita. Kalau Tuhan suruh kita hidup benar saja. Nanti langkah demi langkah Tuhan akan tuntun kita. Oke, lihat sini, lewat sini. Sampai kita akan menikmati janjinya. Tuhan itu kalau berbicara begitu. Tidak langsung gambaran besar. Kadang-kala kecil, tapi terus menuntun setiap langkah kita. Yang selanjutnya tindakan iman, ayat yang 9. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah itu suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan ayat 9 ya. Iman itu mendorong ia bertindak dengan profetik. Profetik itu menyatakan sesuatu bahwa itu akan terjadi dan terjadi. Abraham waktu ia tahu ia harus menerima tanah perjanjian itu ya. Waktu ia datang di tempat itu, ia belum terima. Tapi ia berkemah di tempat itu seolah-olah ia orang asing. Padahal Alkitab berkata itu akan jadi milik pusakanya. Hari ini kita seolah-olah orang asing dalam sesuatu hal. Kita kepala dan bukan ekor. Mungkin kita dalam posisi yang asing, kita masih jadi ekor.
Tapi profetik kita adalah kita ini kepala. Cara bertindak dengan profetik itu adalah yang salah satunya itu mendiami. Kalau kita apa? Gambarkan atau ciptakan sebuah pribadi bahwa kita ini kepala. Sebelum kita jadi kepala. Tapi kalau kita sudah terbiasa ekor, tidak pernah bisa membayangkan sebuah kehidupan jadi kepala, maka itu bukan sebuah tindakan profetik. Sebuah tindakan seperti pungguk merindukan bulan. Tindakan profetik adalah mempercayai bahwa kita akan sampai di tempat itu. Dan kalau sekarang kita belum terima, kita percaya bertindak seolah-olah kita sudah terima. Hari ini datang di tempat ini bawa sakit penyakit. Percaya tindakan iman secara profetik bahwa waktu kita datang tempat ini sudah sembuh. Dan pulang sekalipun masih tetap rasanya tidak berubah. Tindakan profetik itu nggak boleh lalu dan nggak boleh hilang. Harus tetap bahwa kita sudah sembuh. Hari ini waktu sebelum kita datang bahwa beban yang begitu berat tentang orang-orang yang kita cintai yang tidak pernah berubah, pulang dari tempat ini mulai punya tindakan profetik. Bahwa pulang dari tempat ini kita melihat orang-orang yang selama ini membuat kita jengkel dan apa itu berubah. Itu tindakan profetik. Sampai hari ini saya percaya sebuah tindakan profetik yang selalu saya ucapkan. Dari tempat ini akan lahir sebuah generasi yang takut akan Tuhan. Yang penuh dengan urapan. Yang hidupnya cinta akan Tuhan. Yang bertindak dari iman kepada iman. Generasi anak-anak yang mulutnya selalu memuji Tuhan. Itu tindakan profetik. Dan saya percaya itu pasti terjadi. Kita juga kayak gitu. Hari ini kita ekor percaya bahwa kita ini kepala. Sebab itu bertindaklah sebagai seorang kepala. Walaupun posisi kita sekarang adalah masih ekor. Percaya itu tindakan profetik. Ini perlu. Terhadap apapun lakukan tindakan profetik. Ayat yang ke-10. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Nah, iman ini akan menolong kita untuk sabar menanti dan menunggu sampai itu terjadi. Jadi iman itu percaya, lakukan dengan sebuah tindakan profetik, deklarasi bahwa kita sudah bebas, kita merdeka. Lalu nantikan Tuhan dengan tetap percaya. Ya ini karunia menunggu namanya. Abraham sebelum terima janji, ia tunggu 25 tahun loh. Kalau bukan karena imannya, itu 1 tahun pertama itu udah rontok. Tahun kedua, tahun ketiga semakin rontok dan semakin lemah. Mulai tahun yang ke-24 lebih 11 bulan mungkin sudah kabur. Dan tidak tahu dia mau tetap percaya Tuhan atau mau berontak dengan Tuhan. Karena nunggu begitu lama. Tapi iman itu akan menolong kita menanti-nantikan dengan sabar. Percaya bahwa itu akan terjadi. Hari ini ada yang menunggu 25 tahun? Enggak kan? Kalau ada, tetaplah menunggu. Iman itu akan memampukan kita untuk menunggu sampai janjinya digenapi. Percaya? Tuhan tidak pernah ingkar janji. Tuhan itu setia. Apa yang diucapkannya pasti terjadi. Biarkan iman kita menunggu dengan sabar. Dengan tetap lakukan tindakan profetik. Dan hidup benar. Lanjut ayat yang ke-11. Karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu. Walaupun usianya sudah lewat. Karena ia menganggap dia yang menjanjikan janji itu setia. Haleluya. Menanti-nantikan karena ia percaya Tuhan kita ini setia. Saya lupa sampaikan yang 10.10 yang menanti-nantikan. Sebuah kota proyek mega besar. Ini yang perkataan luar biasa yang Alkitab buat.
bahwa Tuhan itu merencanakan, benar ya? Tuhan merencanakan dan Tuhan membangun. Jadi yang merencanakan itu bukan kita, tapi Tuhan. Yang bangun bukan kita, tapi Tuhan. Kemarin saya sampaikan bahwa Tuhan yang akan memberikan pertumbuhan. Buat kita adalah deklarasi pernyataan iman. Seperti Pak Soekarno dan orang-orang pendiri Indonesia yang menyatakan kemerdekaan. Hari ini aku nyatakan kemerdekaan. Sudah merdeka belum? Belum, masih ada penjajahan setelah itu. Tapi pernyataan kemerdekaan itu sudah berkobar di mana-mana. Di seluruh Indonesia. Kita juga kayak gitu. Deklarasikan sambil menunggu sebab Tuhan yang akan membangunnya. Alkitab mencatat begini. Sia-sialah orang yang bangun pagi-pagi dan duduk-duduk jauh malam. Sebab Tuhan memberikannya kepada orang yang mengasihi Tuhan. Jadi sia-sialah. Sekarang semuanya itu akan dikerjakan Tuhan. Bukan kekuatan kita yang terbatas. Sebab itu biarin kita bertindak dengan iman. Sebab Tuhan kita setia. Selanjutnya ayat yang ke-17 sampai yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Karena iman, maka Abraham tak kala ia dicobai mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Ayat 19 berkata, karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Ini sebuah tindakan yang kalau kita bilang itu konyol, tapi ini benar-benar nyata. Waktu iman itu akan menuntut kita begini. Waktu Tuhan minta apapun dari kita akan rela memberikannya buat Tuhan. Apapun. Dan seringkali Tuhan minta sesuatu yang kita cintai. Sesuatu yang kita harap-harapkan, Tuhan sudah beri, lalu Tuhan ambil lagi, minta untuk ambil lagi. Tuhan ingin, waktu ia berjanji bahwa kita naik, ia seringkali membawa kita turun lebih dahulu. Berlawanan dengan apa yang Tuhan janjikan. Untuk menguji apakah kita benar-benar percaya akan janjinya. Untuk membawa kita menikmati padang rumput yang hijau. Seringkali Tuhan bawa kita ke padang gersang. Seolah-olah kita sudah berjalan menyimpang dari janjinya Tuhan. Seringkali begitu. Untuk terima kehormatan, Tuhan angkat terus naik. Seringkali Tuhan izinkan kita untuk kita direndahkan serendah-rendahnya. Sebelum Tuhan angkat kita. Ini yang seringkali dialami oleh orang-orang percaya. Bangsa Israel harus menikmati padang gurun sebelum menikmati tanah perjanjian. Abraham harus menyerahkan anaknya yang tunggal satu-satunya yang dijanjikannya, sebuah harapan bahwa lewat anak inilah ia akan menikmati janji Tuhan. Keturunannya akan menjadi seperti banyaknya pasir dan bintang. Namun diminta Tuhan imannya memberikannya karena ia percaya Tuhan tidak akan pernah lalai dengan janjinya. Sekalipun anak satu-satunya dipersembahkan di hadapan Tuhan, Tuhan bisa membangkitkannya. Tuhan bisa bangkitkan supaya janjinya itu terjadi. Jadi percayai dengan iman. Itu iman yang menolong kita bisa melakukan apa yang nampaknya di mata manusia ini tidak waras dan gila. Iman yang akan menolong kita melakukannya. Bertindak dengan ekstrim. Apa yang tidak pernah biasa manusia lihat, dengar, itu yang seringkali Tuhan inginkan. Iman itu akan menolong. Aneh sih.
Tapi seringkali terjadi seperti itu. Jadi siap-siap kalau minta kesabaran, Tuhan akan kasih orang-orang yang akan membuat kita marah. Kalau kita minta kekuatan, Tuhan seolah-olah izinkan kita itu mengalami sebuah kelemahan. Kalau Tuhan kita minta kekayaan, Tuhan akan membawa kita terus gak punya apa-apa. Tapi setelah itu, waktu Tuhan lihat iman kita, bahwa Tuhan akan memberkati kita, menolong kita, menyertai kita, Ia akan bawa angkat kita terus naik. Kalau sudah di atas, ingat jangan tinggalkan iman. Percaya terus dengan iman. Iman itu akan menolong kita melakukan seperti yang Tuhan mau. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya berdoa setiap kita memiliki sebuah iman untuk terus mengalami Tuhan dalam setiap hari-hari kita. Tuhan Yesus memberkati. Saya mau ajak kita untuk naikkan satu pujian. Tapi lagu ini, karena saya tidak bisa dua lagu tadi ya, kita kasih lagu yang lain. Kita nyanyi lagu Terima Sukacita Surga, bisa ya? Terima sukacita surga, itulah kekuatan. Saya undang setiap kita bagi berdiri, percaya dengan iman. Haleluya. Bawa setiap hatimu di hadapan Tuhan. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, takutkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan batas seranganku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Siap-siap, terima. Haleluya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, takutkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan batas seranganku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata, sukacita surga nyata, sukacita surga nyata, penuhi sukacita surga nyata, sukacita surga nyata, penuhiku. Haleluya. Mari kita berdoa. Saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Apa yang kita imani hari ini terjadi seperti yang kau imani. Di dalam nama Yesus, pulang bawa berkat itu. Haleluya. Amin.